Igso, Omaira. Oke, untuk kalian semua jangan lupa untuk subscribe channelnya Endang Supriyadi Channel karena nanti di situ bakalan ada saya masuk di podcast beliau ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan Supriyadi Channel tentunya. Ini malam ini gua sengaja mengundang YouTuber muda yang telah malang melintang di dunia YouTube. Cinta, mengapa singgah di hatiku? Kau salah memilih tempat dan waktu. Tak tahan aku menahan rasa, aku tersiksa. Gua nih mau bertanya nih, gua mesti manggil bro, manggil nama, atau apa nih baiknya nih? Biasanya kalau saya itu dipanggilnya Coker aja sih. Oh, Coker ya. Jadi nama YouTube-nya itu apa? Nama jenis YouTube-nya itu? Nama YouTube saya Coker Prakoso, itu kan isinya masih semua ada sih, dari horor ada, musik, cuman sekarang lebih ke petualangan. Nah, terus gua mau tanya nih, kok Bro Coker Prakoso ini sampai berminat menjadi seorang YouTuber itu, mula-mulanya seperti apa sih? Awalnya sih saya tadinya nggak ada niatan sih buat jadi YouTuber, cuman pada saat itu saya itu kan hobi bikin video tuh ya. Jadi segala sesuatu itu suka saya videokan, kemudian untuk menyimpan video tersebut supaya tidak hilang, saya uploadkan ke YouTube. Nah, itu sebenarnya sih buat sarana penyimpanan doang sih kalau pada saat awal-awal dulu itu. Nah, itu sebetulnya sejak kapan gitu ya bergabung ke YouTube? Untuk bisa seperti itu, saya sudah bergelut di dunia YouTube itu sekitar 1 dekade lah ya. Berarti sekitar 10 tahunan lebih, karena pada awal saya bergabung itu tahun 2012-an lah. Saya mulai upload hingga lama kemudian sampai tahun 2016. Nah, di situ saya baru mengenal AdSense ya. Nah, ketika mengenal AdSense itu ada satu video saya yang tiba-tiba naik gitu, nggak tahu juga, tadinya nggak ada niatan sih buat naikin video itu, saya juga nggak tahu itu benar-benar tanpa diduga-duga langsung naik seperti itu. Mungkin entah karena doa atau apa, itu saya juga kurang begitu tahu juga ya. Itu tiba-tiba naik, langsung di situ subscriber juga mulai deras berdatangan, kemudian juga alhamdulillah langsung keterima AdSense. Nah, situ saya mulai memfokuskan untuk YouTube terus lah, bikin konten terus hingga ya sampai saat ini mencapai segitulah subscribernya, lumayan lah. Nah, kemudian kan waktu 10 tahun ini memang waktu yang cukup panjang Ya. dan cukup melelahkan gitu ya. Nah, untuk episode yang sekarang ini untuk dapat diterima dengan YouTube itu nggak gampang. Nggak gampang. Jadi persyaratannya itu harus menempuh 1000 subscriber minimal Ya. dan 4000 jam tayang kan? Gini ya, untuk suka duka dulu ya mungkin. Untuk dukanya itu ya pasti banyak juga sih. Yang pertama, ketika saya mencoba upload ini videonya malah nggak ada penontonnya, itu saya sering mengalami hal itu. Kemudian juga ada yang dislike gitu sudah pasti ada ya. Dan ada juga yang ngehujat, itu sebenarnya hal yang biasa sih untuk para YouTuber ya. Jadi kita jangan terlalu dibuat pesimis lah oleh mereka. Meskipun konten kita dikomentari kurang begitu baik mungkin ya, tapi yang penting kita harus semangat terus, ajar upload dan juga bikin video yang berkualitas. Itu sih yang dicari para penonton saat ini mungkin. Dan untuk pesan-pesan buat kreator lainnya sih tetap semangat saja sih. Yang pertama itu harus hajar upload, kalau bisa itu sehari sekali ya. Saya juga
pernah ini ingat satu kata itu dari teman saya Lewane TV. Dia sudah mencapai 2 juta subscriber lebih. Dia selalu bilang katanya yang penting itu berikan video terbaikmu di menit pertama, kedua dan ketiga. Setelah itu hajar upload. Yang penting itu sih sebenarnya, nanti videonya mudah bisa naik dan juga mudah dicari oleh orang sih. Nah itu biasanya yang Bung Coker lakukan itu per minggu itu berapa konten yang diupload? Kalau untuk saya sendiri per minggu itu biasanya satu lah ya, nggak terlalu banyak karena juga keterbatasan juga sih. Kalau saya itu paling bisa itu seminggu kadang satu, kadang dua juga kadang ya. Cuman jarang kalau dua, biasanya paling satu lah. Jadi yang penting itu kita bisa rutin aja sih. Mau seminggu sekali, sebulan 2 kali misalkan bisa, sebulan sekali juga bahkan bisa. Tapi yang lebih bagus sih, yang lebih akurat kalau menurut saya itu sehari sendiri. Nah kemudian ini gua mau nanya nih, kan untuk membuat judul ya channel YouTube itu, jadi dengan nama Coker Prakoso ini, sebetulnya apa sih yang terlintas di benak sehingga channelnya itu Coker Prakoso gitu? Tentunya kan ada suatu angan-angan atau suatu tujuan gitu sehingga channel itu diberi nama Coker. Dari itu adalah sebuah penggabungan ya dari 2 nama itu. Yang pertama Coker. Coker itu berarti kan cowok keren ya. Oh. Nah, dan itu saya terinspirasinya dari seorang tokoh Coker juga. Dia yang main di Islam KTP itu dulu ya. Saya kebetulan suka dengan karakter tersebut dan ingin mencoba, wah ini gimana kalau saya jadi Coker aja nih. Nah kayaknya keren. Nah kemudian setelah itu ada lagi Prakoso. Kalau Prakoso itu dari nama Bondan Prakoso, karena nama orang ya. Iya, nama orang, karena kebetulan saya sangat menyukai semua karya dari Bondan Prakoso itu. Kemarin juga banyak yang nanya katanya itu Prakoso itu dari mana? Apakah orang Jawa katanya? Ya saya jawab aja, ya itu alasannya. Jadi terciptalah Coker Prakoso di situ mungkin. Semoga mungkin juga saya bisa populer seperti kedua orang tersebut sih. Saya mungkin itu saja. Nah kemudian gini, gua kan ini rada tertarik nih kepada kostum-kostum yang dipakai Coker Prakoso ini. Ini sebenarnya mula-mulanya gimana sih sampai menggagas gambar Coker Prakoso itu seperti gambar Doraemon ya, kalau dilihat dari jauh yang ada antenanya gitu ya. Jadi memang setiap channel itu tentunya punya ciri khas gitu ya. Tapi kan setidaknya ada suatu kreasi sehingga gua nih Coker Prakoso ini mau buat gambarnya seperti ini gitu. Nah sekarang sebetulnya apa sih yang menjadi bayangan sehingga membuat channel itu dengan gambarnya seperti mirip-mirip Doraemon yang ada antenanya gitu. Kalau kostum ini saya tadinya terinspirasi dari salah satu karakter di anime One Piece. Ini mungkin kalau orang tahu itu di luar sana banyak ya. Namanya itu Trafalgar Law. Dia adalah seorang bajak laut ya. Ya kostumnya itu sama persis seperti ini, cuman kalau yang ori itu dia bertato di sini ya. Kalau saya kan nggak pakai tato, di telinganya ditindik. Kalau saya kan enggak di sini. Nah, saya kebetulan suka dengan karakter tersebut dan saya ingin mencoba memasukkan di ciri khas saya. Mungkin saya juga berharap ke depannya saya ingin bisa populer lah ya. Tapi bukan populer dalam hal itu ya seperti karakter tersebut, tapi tentunya dengan karakter saya sendiri. Ya mungkin itu sih awal mulanya dari situ. Ya gini bro nih, supaya lebih semangat nih kita ngopi dulu nih supaya hangat di dalam diskusinya ya. Adakah terlintas untuk melengkapi profil-profil sang bajak laut itu yang diterapkan kepada profil Coker Prakoso gitu, seperti apa kira-kira? Sempat sih dulu ya, sempat kepikiran ingin nyobain sih ini di tangan juga ya kayak gitu, mungkin semakin dilengkapi lah, cuman ya masih belum mendukung kayaknya.
untuk apa, karena itu juga butuh lumayan sih, harus beli ini juga seperti tato itulah ya, sama piercing juga di sini. Dan kebetulan juga kalau untuk katananya saya sudah beli kemarin, tinggal diterapin itu. Dan itu kenapa saya ngambil tema bajak laut, karena bajak laut itu bebas ya sebenarnya. Nah, saya ingin bebas berpetualang kemanapun yang saya mau. Oh, jadi memang sudah dibuat apa namanya bentuk kreator yang namanya petualang gitu. Tetapi dalam proses petualangan ini, jadi konten-konten apa saja sih sebenarnya yang disajikan buat para penonton gitu, artinya bikin menarik penonton itu konten-konten apa saja yang selama 10 tahun Bro Coker lakukan gitu kan, sehingga mendapatkan banyak subscriber gitu. Nah, artinya sebetulnya konten apa sih yang selama 10 tahun ini yang banyak ditonton? Sering sih ya, lebih kepada sering, cuman tidak terlalu ini sih, karena kalau yang ada copyrightnya biasanya saya hapus sih videonya. Jadi tanpa teguran kita menghapus sendiri? Iya, tanpa teguran, karena juga itu kalau lama-kelamaan sih, kalau bukan yang bikinan kita sendiri, kita juga nggak akan merasa bangga sih ya. Selama 10 tahun Malang Melintang ini, Bro Coker ini pernahkah ada teguran-teguran? Oh, kalau untuk teguran sih sejauh ini belum pernah ya, karena mungkin juga itu kan yang saya bikinkan video klip itu masih band-band indie lah ya, jadi mereka juga nggak terlalu mempermasalahkan. Saya juga sebenarnya pernah izin itu ke orangnya, cuman mereka nggak pernah merespon sama sekali sih itu untuk izin dari hal tersebut, untuk video tersebut. Tadinya juga saya mau cobain kasih kerjasama juga, mau ajakin, tapi dia nggak pernah respon, dan juga negur juga sebenarnya nggak pernah sih. Jadi mungkin aman-aman saja sih kalau sejauh ini. Nah, sebetulnya Bro Coker ini saat ini nih sudah dianggap luar biasa ya, untuk mencapai 50.000 subscribe itu kan nggak mudah gitu. Nah, ini untuk sekarang ini apakah ada tim khusus gitu, contohnya ada kameramennya, ada tim editingnya gitu, terus ada tim-tim lain yang membantu? Apakah memang seperti apa, pas single fighter, atau memang ada tim yang telah dibangun gitu untuk bersama membesarkan YouTube Coker Prakoso ini? Kalau saya sih awalnya lebih kepada individu sih, kemudian tapi saya juga punya kameramen juga ya, dia teman saya juga. Ya, kita bagi hasil lah ya di YouTube tersebut, karena dia yang selalu videoin saya dan nemenin saya ke kemanapun ya, bergerak gitu ya. Karena juga saya nggak bisa sendirian sih ya kalau untuk hal tersebut ya, kecuali kalau untuk editing itu murni semuanya saya sendiri. Dan terkadang juga sih kalau saya itu banyak yang ngajakin juga untuk kolaborasi, jadi terkadang ada juga yang dibantu sama youtuber lain juga ada, karena mereka juga sering kolaborasi lah ya dengan saya. Nah, Bro Coker ini sekarang yang konten biasanya digarap, ini kan tentunya 10 tahun Malang Melintang di dunia YouTuber itu kan sudah ada pengalaman. Ya. Jadi konten-konten apa yang diminati publik, konten-konten apa yang minim diminati publik? Kalau di saya sendiri sih ya, mungkin yang konten sosial sih, karena juga saya kemarin pernah coba ngikutin ke kontennya Kang Deddy Mulyadi. Namun di situ terlihat sekali perbedaannya sangat jauh ya. Kalau Kang Deddy Mulyadi itu sudah banyak episodenya, dia uangnya nggak pernah habis. Kalau saya baru 2 episode sudah kehabisan uang. Tapi kalau untuk penonton lumayan sih itu ya, ada naik-naik lah ya. Cuman saya terhenti karena kehabisan di situ modalnya. Maksudnya kehabisan modal itu apakah honor yang telah dimasukkan oleh YouTube ke kita tersedot, atau memang kita kekurangan biaya untuk eksplorasi konten gitu? Nah, itu kekurangan biaya ya. Kalau saya kan di konten sosial itu harus ngasih. Jadi karena saya nggak sanggup untuk ngasih terus, ya makanya berhenti mungkin. Jadi lanjutnya ke explore yang lain sih. Mungkin itu sih. Oke, Bro Coker, terakhir ya. Jadi pesan dan kesan apa yang akan disampaikan kepada kreator lain agar
teman-teman YouTuber ini yang pemula terutama menjadi semangat, kemudian dapat bisa berkembang subscribernya maupun jam tayangnya di Endang Supriyadi Channel terutama agar dapat terupgrade ketika gua ini mengundang Bro Coker yang walaupun masih muda tetapi subscribe-nya sudah mencapai 50.000 nih. Gua kan ini sebagai YouTuber pemula ya, mudah-mudahan dengan adanya collab seperti ini bisa saling mengisi gitu. Iya. Nah, seperti apa pesan dan kesannya terutama buat gua nih selaku YouTuber baru? Yang pertama sih harus sering ngajar upload sih kalau menurut saya ya. Kalau bisa itu bisa konsisten, kita misalkan tetapkan nih kalau per hari mau satu video ataupun mau seminggu satu video, itu lebih bagus sih ya kalau yang pertama. Kemudian juga kalau bisa kita harus di jalur yang sama, misalkan kita ngambil di podcast, nah kita buatnya podcast aja terus, podcast terus kalau bisa ya. Itu lebih mudah untuk terindeks dan juga lebih mudah muncul ke permukaan itu kalau menurut saya sendiri, dan juga untuk kreator-kreator lain mungkin ya. Pesan dari saya ini yang pertama harus semangat lah. Kita nggak tahu apa yang akan ada di depan kita ya, asalkan kita jangan sampai berhenti di tengah jalan karena itu akan menghalangi orang lewat. Mungkin ya kalau menurut saya mungkin segitu saja sih. Oke, terima kasih Bro Coker atas kedatangannya di studi gua. Mudah-mudahan Bro Coker juga semakin pesat, semakin maju. Gua juga ikut terupgrade gitu ya, baik subscribe-nya maupun jam tayangnya gitu. Oke, sobat-sobat sekalian, demikian percakapan malam ini antara gua dan Supriyadi Channel dengan channel Coker Prakoso.